Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun secara online dan daring seperti ini. Baiklah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 5 di tema 2 dan subtema 1. Baik, marilah kita membaca teks percakapan berikut ya. Biarkan Bapak membacakan terlebih dahulu ya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Tanya si balon kepada perahu. Lalu perahu pun menjawab, dengan bantuan angin balon. Lalu balon bertanya lagi, angin? Apa itu angin? Lalu perahu menjawab, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Lalu balon menjawab, karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Lalu perahu pun berkata, berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Jadi di sini adalah percakapan antara balon dan juga perahu. Mereka berkomunikasi atau bercerita tentang kegunaan ya ataupun manfaat dari udara. Ya, yang pertama si perahu bisa bergerak karena tertiup oleh angin, sedangkan si balon bisa menggelembung itu juga berkat adanya udara di dalam tubuh si balon itu. Baiklah, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Jadi dari teks yang sudah Bapak baca tadi, terdapatlah 4 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks yang sudah ada. Yang nomor 1, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Nomor 2, mengapa balon bisa menggelembung? Nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Dengarkan ya, Bapak akan membacakan satu teks tentang meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Jadi di sini dari teks ini ya dapat disimpulkan bahwasannya udara itu sifatnya mengikuti bentuk tempatnya. Misalnya, udara dimasukkan ke dalam balon, maka bentuk udara itu memang tidak bisa dilihat, tetapi bentuknya dia langsung menyesuaikan dari keadaan balon tersebut. Begitu pula apabila dimasukkan ke dalam plastik, maka udara akan menyesuaikan bentuknya seperti plastik. Jadi kesimpulannya adalah bentuk udara itu mengikuti daripada bentuk wadah yang ditempatinya. Nah, setelah mendengarkan Bapak membaca teks tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan? Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Nomor 3, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Jadi ada 4 pertanyaan di situ, ya. Amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-teman. Ya, di sini kalau dari gambar yang bisa kalian lihat di situ, Benny dan teman-temannya sedang melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi ini nanti bisa kalian ulangi membacanya di rumah. Aturan di rumahku. Jadi aturan di rumahku nomor 1, bangun pagi pukul 5 tepat. Nomor 2, setelah bangun merapikan tempat tidur.
Nomor 3, selalu meminta izin bila bepergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 atau pukul 7 malam, belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21.00 atau jam 9 itu waktunya tidur. Nah, jadi yang Bapak bacakan tadi itu adalah aturan di rumah Beni. Ya, jadi di rumah Beni itu terdapat beberapa aturan. Nah, bagaimana di rumah kalian? Apakah kalian mempunyai aturan di dalam rumah yang diterapkan atau diberikan oleh orang tua kalian? Kalau ada, boleh dituliskan aturan yang ada di rumahnya. Misalnya, aturan di rumah saya yang pertama bangun pukul 5.30, lalu olahraga, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, bisa kalian tulis peraturan yang mungkin ada di rumah kalian. Lalu tugasnya berilah tanda checklist atau benar pada kolom yang sesuai di sebelahnya. Ya, di situ ada kegiatan perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya nomor 1, menonton sampai larut malam. Menurut kalian, apakah kegiatan itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Beri tanda checklist di salah satu kolomnya. Di situ ada 1 sampai dengan 5. Ya. Jadi bisa diisi, diberi tanda checklist pada jawaban yang menurut kalian kegiatannya perlu dilakukan. Ini tadi berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumahmu. Lalu tuliskan aturan tersebut pada kolom yang sudah ada, ataupun kalian boleh membuat kolomnya. Seperti ini, aturan di rumahku. Yang pertama, aturannya apa? Kedua, apa? Kalian tanya aturan yang ada di rumah itu kepada orang tua kalian. Nah, setelah kalian mengetahui aturannya, jangan hanya ditulis, ya, tetapi juga jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan kalian. Diikuti peraturannya, ya, jangan dilanggar. Baik, anak-anak Bapak semuanya, Bapak rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Semoga belajarnya semakin semangat dan semuanya tetap dalam kondisi sehat semuanya. Ya, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan, ditulis di buku tulisnya, dan juga diberi nama, hari, dan tanggalnya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.